Ya Pak Ustadz, lanjut lagi perbincangan yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang sikap-sikap yang tindakan-tindakan yang perwujudan dari aplikasi agama itu cinta. Dan Pak Ustadz sudah menerangkan bahwa itu pun harus perlu kita lampaui. Iya. Artinya bukan ditinggalkan ya. Kita beranjak Untuk menuju tahap etapa berikut. Iya. Itu yang bagaimana kita tidak lagi atas dasar tindakan-tindakan kita, bukan lagi atas dorongan perwujudan cinta, tapi di tahap berikutnya ini elemen-elemen penyusun pembentuk cinta tadi sudah mulai kita runtuhkan. Seperti tidak lagi berfokus pada ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan apa. Itu tetap tidak kita tinggalkan, tapi masuk lagi melebur dalam satu kesatuan. Yaitu tindakan itu tidak hanya sekedar cinta, tapi lebih dari sekedar cinta. Jadi memang kata Pak Ustadz tadi itu lebih diupayakan untuk ke sana. Kesadaran. Jadi setelah cinta itu kesadaran. Karena dalam kesadaran cinta sudah melebur menjadi compassion, jadi cinta kasih. Kasih sayang. Compassion, kasih sayang. Jadi lebih naik lagi ya, ataupun lebih beranjak lebih menuju hal yang membuat kita mengalami penyatuan atau kesatuan terhadap yang namanya perbedaan-perbedaan itu udah dihilangkan, sudah dilebur, gitu. Masuk ke tahap penyatuan. Jadi bahwa ya saya sama kamu tuh ya sama aja, sama-sama manusia. Makanya ada istilahnya yang lebih bukan lebih tinggi ya, saya sebutnya hal yang harus kita lampaui dari agama itu sendiri adalah itu rasa kemanusiaan. Kadang kalau ketika kita memang terlalu fanatik terhadap agama, sehingga nanti itu menjadikan orang yang berbeda agama itu sebagai musuh, sebagai lawan, bahkan ada istilahnya halal darahnya untuk dibunuh. Itu menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kan, Pak Ben? Sehingga agama yang seharusnya datang dengan cinta, kemudian dengan kasih sayang itu hilang. Makanya keberadaan kesadaran ini untuk menumbuh kembangkan yang namanya kasih sayang. Dan secara bahasa yang lebih lebih memanusiakan manusia, istilahnya memanusiakan manusia. Rasa kemanusiaan itu diutamakan. Gitu. Jadi sudah melebur ke kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Kalau dalam cinta tadi, tahap cinta tadi masih ada figur ya antara aku dan kamu. Aku mencintaimu, aku melakukan ini untuk kamu, untuk ini betul, atas dasar betul. ini. Iya. Kalau di kesadaran ini, tindakan itu sudah mulai diseleburkan itu. Antara aku dan kamu tidak ada lagi. Yang ada kasih sayang. Yang ada kasih sayang. Ini adalah atas dasar kemanusiaan. Atas dasar sepanjang dia manusia, perlu kita sikapi dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran yang agama anjurkan. Seperti itu. Jadi lebih ini lagi ya. Ya, jadi makanya dari hal itu kita menjadi beragama secara universal. Bahasa lainnya dalam Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya atas saya dan Pak Ben sebagai manusia, tapi juga buat alam juga, Pak Ben. Buat alam sekitar juga. Jadi alam, semua makhluk. Semua makhluk adalah dalam satu kesatuan. Kalau dalam satu kesatuan ini melihat itu, mensikapi itu bisa dimasuk dalam tauhid. Tauhid kan ada tauhid rububiyah itu ketua. Ada ya tauhid yang memang arahnya itu kepada penyatuan penyatuan terhadap yang di sekitar itu, sehingga nanti jadi shift dari tauhid itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi memanusiakan manusia. Gitu. Jadi kalau tapi tauhidnya ke Tuhan, ya itu tentang tauhid itu ya, dengan mengesahkan Tuhan itu. Rububiyah. Ada tauhid yang dimana kita itu, keyakinan kita itu terhadap agama itu bukan hanya untuk agamanya saja, tapi juga untuk kemanusiaan. Tingkatan yang lebih asik lagi, Pak. Lebih asik lagi. Dan vibrasinya memang ini lebih ini. Kita ngomongnya ini intonasinya lebih soft ya.
Iya, nggak kayak tadi. menggebu-gebu lagi ya. Nggak. Tidak. Kalau tadi kita masih ada percikan-percikan nafsu ya. Iya, ada fast charging tadi itu. Itu. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai soft ya. Udah soft, kayaknya jadi mau tidur ya, Pak. Mulai ngantuk kayaknya. Ya. Itu karena bukan fast charging. Ini kita sudah kita lupakan. Lampaui itu. Fast charging, soft, slow charging itu sudah kita ini kelas-kelasan sudah kita lampaui lah ya. Itu kita masuk ke dalam tindakan-tindakan kesadaran. Tadi menyebutnya tingkatan kesadaran. Iya, tipe ya beranjak ke sana ya. Kalau meningkat bisa juga sih Pak Ben, meningkat Bisa, ya? beranjak. Bisa disebut makom. Oh, bisa juga. Bisa Bisa, makom. Makom kan tingkatan juga artinya, Pak Ben. Ya. Makom itu tingkatan. Jadi lebih ini ya. Jadi kalau ibaratnya fanatik itu di bawah ya nanti si kesadaran tuh ya di sini gitu. Tapi katanya bisa kalau misalnya memang kita masih harus berhadapan dengan orang-orang yang fanatik, ya kita menjadi fanatik gitu kan. Jadi ini ya bisa naik turun sebenarnya kalau orang itu mau. Tapi ya kalau udah tahu kesadaran lebih enak dan lebih merasakan manfaatnya lebih pas, ya harusnya nggak jadi fanatik lagi, nggak harus jadi karena takut lagi, karena serakah karena hitung-hitungan tadi itu. Iya. Masuk kita dia bisa enak kalau mau tahu ke cinta, kesadaran. Gitu. naik turunnya di situ lah. Naik turun di situ. Nanti ada lagi nih yang berikutnya yang ketujuh. Ada yang lagi? Terakhir. Ada lagi. Masih ada lagi. Yang terakhir itu nanti terakhir di situ. Tapi tetaplah kita di kesadaran ini berarti tindakan-tindakan kita tidak terdorong oleh hitung-hitungan, fanatisme dan keserakan tadi, tapi memang tulus lah ya. Dan itu menjadi apa ya? Itu menjadi, kalau menurut saya menjadi pilihan Pak Ben. Karena kan ada orang yang memang senang fanatik Pak Ben. Memang ada. Ada yang memang senang hitung-hitungan gitu. Ya sudah, memang itu memang senangnya mereka dan kita nggak bisa apa-apain. Pak Ben. Memang dia memposisikan di situ ya. Peran-perannya di situ. Ya? Peran-perannya di situ. Dan kita nggak bisa apa-apain kalau misalnya kita pun mengajak ataupun bahasa agama mendakwahkan tuh bisa menjadi keributan tersendiri gitu. Yang orang fanatik nggak mau ditolak, nggak mau disalahin gitu. Pokoknya saya yang paling benar gitu kan. Dan kalau kita mendoakan semoga dia nantinya mendapat hidayah, itu tepat nggak doa itu? Doa ke etapa berikutnya. Ya sebagai cara untuk membuat orang itu harapan ya. Cuman ya harus siap kecewa aja Pak Ben. Oh gitu. Dengan doa itu karena kalau orang yang memang senang dia fanatik ya sudah, karena memang yang bisa menjadikan dia itu menggapai hidayah dalam doa tadi itu hanya dirinya sendiri. Kalau orang yang nggak mau ya susah. Ini yang disebutnya dia menutup pintu hidayah. Dia sendiri yang menutup sebetulnya. Kecuali memang dia belajar. Ya kan dirinya sendiri tuh kalau ngomongin belajar. Nggak bahasa dengan. Jadi konsep doktrin sama indoktrinasi ataupun mengajak dengan cara menyodorkan dengan bentuk kesadaran itu bahkan berbeda. Kalau dokter kan kita ini nih Pak Ben, ini loh gitu. Kemudian orang tuh nerima, ngikutin apa yang kita mau. Itu kan hanya bertahan nggak bisa lama Pak Ben, karena itu kan hanya faktor dari sebuah otoritas dari seseorang yang dia kagumi atau yang dia anggap sebagai guru. Tapi kalau kesadaran itu kan tumbuh dari dalam. Iya. Jadi dia memang benihnya sudah ada ya. Iya. Tinggal mengkondisikan dengan memupuk, menyirami dan memelihara, dia akan semakin tumbuh membesar. Ibarat pohon seperti itu. Iya. Lebih soft memang. Iya. Itu lebih ngantuk Pak Ben. Lebih ngantuk gak? Bukan ngantuk, mungkin lebih rileks. Kesadaran itu kan ada yang mengatakan teman-teman di luar sana itu memang kondisi kesadaran itu ketika memasuki etapa itu memang kondisi, karena gelombang otak kita kan turun, Pak. Iya, rileks itu ya. Lebih rileks. Jadi lebih tenang. Ya, lebih damai. Sehingga kalau bahasa lainnya pikiran pun lebih jernih. Dalam konteks kesadaran itu. Memang sekilas kelihatannya kita ngantuk, ya. Kelihatannya ya. Padahal atau yang nonton kita juga ngantuk nih Pak. Tidak ngantuk. Tapi ini memang banyakkan orang-orang yang sudah masuk ke etapa itu memang
tampilannya memang cenderung lembut, low profile, nggak ngerasa paling lebih soleh daripada yang lain, tidak arogan, bahkan dia mengalami, wah saya orang yang paling banyak dosanya, malah justru doain saya ya biasa lebih baik, lebih tawadu dalam bahasa ini, lebih rendah hati ya, bukan rendah diri, lebih rendah hati, tawadu, dan itu bagus ya di situ. Makanya beberapa ya memang yang orang-orang mendalami tasawuf, orang-orang yang ya ma'rifatullah ya, mendekati Allah atau dikenal dengan Allah tuh biasanya seperti itu, punya kesadaran universal yang mana dia itu mendahulukan cinta, kasih sayang seperti itu. Walaupun ya banyak sih kalau kita punya ulama ya, punya orang-orang yang kita anggap sebagai paham agama yang punya sifat-sifat kayak gitu, kayak salah satunya ya tokoh yang saya kagumi itu Gus Dur. Bagaimana beliau itu ya salah satu bapak pluralis ya di Indonesia, dan paling ini kan sama orang-orang Cina, karena dari Gus Dur itu Imlek itu jadi hari libur ataupun gitu. Tapi ini menarik nih, berbicara dengan Gus Dur nih, kan ada komunitas Gus Durian kalau nggak salah. Ini kayaknya asik kalau kita nanti kita bahas nanti. Tapi apakah itu perlu atau tidak? Nanti biar teman-teman komen. Perlu nggak kita bahas tentang Gus Durian itu? Oh iya, mungkin juga ada teman-teman Gus Durian juga ya. Ya silahkan komen. Apakah nanti kita pertimbangkan? Boleh untuk membahas itu. Kayaknya perlu juga tuh Pak Ben. Kalau menurut kita sih nanti kita coba tanya ya ke teman-teman perlu atau enggak. Tapi kembali masih tentang yang tadi kesadaran ini, tapi saya jadi teringat tadi tentang cinta itu memang yang selama ini dikenal agama cinta, sosoknya itu yang terkenal di dunia ini adalah Jalaluddin Rumi dan Syam Tabriz. Bagaimana dia mengekspresikan tindakan-tindakan beragamanya itu dengan perwujudan tindakan-tindakan penuh cinta. Ini dia di etapa itu atau lebih? Ya karena memang Rumi itu dikenal sebagai orang yang sufi ya. Sufi itu orang yang memang menjalani spiritualitas dengan cinta dia kepada Tuhan, cinta kepada yang paling tinggi yang disebut Tuhan itu. Sehingga Rumi itu selalu dikenal dengan puisi-puisinya tentang cinta. Yang memang kalau kita definisikan bisa universal. Nanti kalau misalnya orang itu sedang jatuh cinta sama pasangannya, ya bisa tuh si buku-buku cinta kepada pasangan. Kalau dia sedang emang mabuk cinta kepada Tuhan juga bisa nyambung situ. Tapi orang melihatnya ya Rumi itu sedang mabuk cinta kepada Tuhan itu banyakan gitu ya, memahaminya seperti itu, dan itu sebagai tingkatan yang tinggi. Makanya Rumi punya kenang-kenangan ataupun tarian Ruminya itu sebagai bentuk kecintaan dia kepada gurunya Syam Tabriz itu. Tapi menarik sekali. Kita pernah membahas tentang Rumi itu ya. Sama orang yang ahli Rumi. Orang yang memang expert di bidang itu. Tapi seperti apa ya, tengoklah di video-video kita ya. Menarik tuh. Menarik ya. Tapi perlu apa Pak Ben yang paling diingat tentang waktu pernah dibahas ketika dulu sama narasumber tentang Rumi itu? Cuma satu itu yang diingat. Apa Pak Ben? Cinta. Memang kesimbolnya cinta. Langsung tidak bertele-tele, tapi langsung ke puncak itunya apa? Apapun cinta. Pokoknya cinta. Tindakan-tindakan adalah cinta gitu. Tapi ada kalau udah ngomong cinta, saya nggak bisa berkata-kata Pak Ben. Tidak bisa ya. Apa yang membedakan cinta? Apa yang membedakan cinta? Udah selesai. Nggak usah bikin video. Iya. Tapi dari itu berbicara tentang saya ingin mencintaimu dari kejauhan. Karena kejauhan cara menyelamatkanku dari rasa kesakitan. Itu dari Rumi. Oh gitu. Itu keluar dari orang yang nggak pede. Kalau saya kok beda lagi. Apa tuh? Dari orang yang nggak mau modal. Orang nggak perlu jajani. Iya benar. Ketakutan sebetulnya tuh. Ini pembenaran dari sang pencinta yang minderan sebetulnya. Nggak cuma minderan, nggak mau modal. Yang ngedate kan butuh modal. Iya. Jajanin kopi lah minimal. Dan jelas pasangan itu akan menolak ya kalau mencintai kok dari kejauhan. Ya apalagi kalau cuma dilihatin doang, saya sih nggak mau.
Iya. Iya, itu dari kejauhan pula. Aduh, rugi banyak deh. Mungkin itu kepada Tuhan mungkin Pak Ben, mencintai dalam kejauhan. Iya. Dia kan ada di langit gitu kalau punya Konteksnya konteksnya beda. itu mungkin Pak Ben. Kalau tadi dia kan ini, tapi Evi tadi tidak mengakomodir tentang perkembangan teknologi. Bahwa cinta dari kejauhan itu pun tadi ini bisa dianalogikan dengan fast charging tadi. Apa tuh maksudnya? Sekarang cas pun ada yang nirkabel kan sebetulnya. Oh, Iya kan. jadi bisa VCS itu. Jauh. Itu lebih canggih sebetulnya. Iya, wireless. Itu. Wireless ya. Jadi charging pun tidak harus dengan kabel. Oh, tidak larinya ke perlu dicolok. poli-coli lagi ya Pak. Aduh, gak jauh-jauh dari situ ya Pak Ben. Iya. Ya menarik. Nah, tapi apapun itu kita senang hari ini kita membahas dengan ketawa-ketawa ini perwujudan, mudah-mudahan ini perwujudan dari cinta kasih kita, bahwa segala hal ini tidak harus kita sikapi dengan gembrungsung, dengan penuh arogansi, dengan penuh kebencian. Tidak. Hidup ini bisa kita jalani dengan penuh cinta kasih karena itu akan menyelamatkan dan melestarikan kehidupan di alam semesta ini. Iya. Sebagaimana yang Tuhan sudah ungkapkan bahwa tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk rahmat bagi semesta. Wa ma Atau seperti apa? khalaqtul Tolong jinna wal dikoreksi. insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Tuhan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah dan itu untuk menyebarkan cinta kasih. Cinta kasih, ibadah. Cinta kasih juga bagian daripada ibadah. Dan itu kita lakukan harus dengan kesadaran, bukan dengan tekanan. Bukan ke atas hitung-hitungan, Hitung-hitungan. kemudian ketakutan, keserakahan atau fanatisme atau fanatik. Oke, tapi kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita lakukan itu tanpa motif macam-macam, setulusnya ikhlas atas dasar lillahi ta'ala kalau dalam Lillahi bahasa. ta'ala, karena Allah ta'ala. Oke, kita seruput dulu. Seruput dulu.